Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, video kali ini kita akan pelajari plugin H5P Single Choice Set. Ya, ini adalah bentuk kuis untuk satu jawaban benar. Seperti apa tampilannya? Kita lihat di sini ada judul latihan soal bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum sampai kepada soal, di bagian atas di sini ada header, bisa berupa petunjuk nantinya Bapak Ibu ya. Bisa berupa gambar ya, di deskripsinya seperti ini ya. Jadi bisa petunjuk pengerjaan soal, jumlah soalnya berapa, segala macam. Ini silahkan ditulis di bagian di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ya, bisa tambahkan gambar, bisa tambahkan deskripsi. Deskripsinya bisa berupa petunjuk pengerjaan soal, jumlah soal, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kalau sudah dibuatkan deskripsinya, baru kita menuju kepada soal. Soal 1 seperti ini Bapak dan Ibu ya. Perhatikan kutipan teks berikut. Ini perintahnya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini juga bisa lihat ada icon ini apa, audio ya, icon audio ya. Nah, ini nanti akun audio ini apakah akan dimunculkan atau tidak ya. Di sini pada soal ini dimunculkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ini stem soalnya ya, stem soalnya atau stimulusnya, maaf, ini stimulusnya, ini stem soalnya, dan ini adalah alternatif jawabannya ya, alternatif jawabannya. Ini cukup sederhana Bapak Ibu ya, seperti sudah biasalah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Hanya bentuknya saja Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini di dalam alternatif saya tidak mencantumkan opsi A, B, C, D-nya, sengaja saya hilangkan supaya nanti anak-anak kita itu tidak menebak ya, tidak menerka opsi A, B, C, D-nya, tapi betul-betul membaca kata atau frase dari opsi yang ada seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, cara mengerjakan juga ini sudah biasalah, sederhana. Kutipan teks berita di atas terdapat struktur teks berita bagian apanya, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kita ini saja jawab secara sembarangan saja Bapak Ibu ya. Nah, ternyata jawabannya benar. Kemudian soal kedua, kalimat dalam iklan yang mengandung maksud perintah atau meminta orang lain melakukan yang diminta disebut kalimat apa itu ya. Kalimat perintah atau imperatif ya kalau tidak salah. Oh, ternyata benar Bapak Ibu ya. Nah, ini peralihan dari soal 1, 2, dan ketiga itu secara otomatis ya. Jadi dalam sekian milidetik gitu, itu langsung otomatis berpindah. Ini nanti bisa dilakukan pindah otomatis atau tidak, nanti kita bongkar ya di bagian akhir dari video ini. Nah, ini perhatikan langkah-langkah berikut. Soal nomor 3, 1. Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. 2. Menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. 3. Mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Di sini kita meminta, situasi kita diminta untuk mengurutkan ya, untuk mengurutkan urutan yang benarnya yang mana gitu kan. Kita sembarang saja dulu ya. Misalnya, oh ternyata benar. Nah, kemudian perhatikan kutipan teks eksposisi berikut. Kebiasaan mencamil tanpa kenal waktu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan berat badan. Terutama jika makanan yang dikonsumsi adalah roti, kue kering, gorengan, atau makanan yang manis-manis. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut harus segera dihentikan. Jika tidak bisa benar-benar berhenti, kita bisa banting setir dengan mencamil makanan rendah kalori atau buah-buahan. Kemudian di sini pertanyaannya, kebahasaan teks eksposisi yang terdapat dalam kalimat ketiga teks tersebut adalah gitu ya. Di dalam kalimat ketiga, nanti anak-anak sudah menganalisis kalimat ketiga dimulai dari kata apa dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, saya jawab misalnya kata konotasi gitu ya. Oh, ternyata benar kan, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada sebuah puisi berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya Hairil Anwar. Ya, buat Sri Ajati, ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang rumah tua, pada cerita tiang serta temali. Kapal, perahu tidak berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Unsur yang menonjol dalam kutipan puisi tersebut adalah, nah apa yang ini yang apa yang saling menonjol ya, yang paling menonjol ya, apakah diksi, persajakan, dan rima, amanat atau tema ya. Kita coba misalnya jawab sembarang saja. Oh, ternyata salah ya, yang benar adalah diksi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah selesai mengerjakan 5 soal yang ada, di sini ada keterangan, ada feedback, kamu memang hebat. Ya, meskipun dia menjawab 4 dari 5 pertanyaan, ini masuk ke kategori paling hebat gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu di bawahnya ada retry untuk mencoba kembali, kemudian ada solve solution. Kita coba yang klik solve solution, ini untuk mengetahui jawaban yang salah itu yang mana dan yang benar harusnya seperti apa, kira-kira begitu ya. Ketika kita klik, nah di sini kita bisa melihat nomor 1 benar, nomor 2 benar gitu ya. Yang salah adalah yang tadi yang nomor 4 ini jawaban yang benarnya ya. Ya, diksi seperti itu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita kembali ke retry. Jadi kalau ini berupa kuis yang bisa hanya untuk latihan saja, maka menu retry coba kembali ini bisa diaktifkan. Tapi kalau itu berbentuk ujian misalnya, anak-anak hanya bisa diberikan kesempatan 1 kali, bukan latihan, itu ini bisa di off-kan kan, seperti itu ya. Kalau kita klik ini Bapak Ibu, maka nanti ini kembali kepada soal pertama, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian lalu untuk membuatnya atau awal membuatnya seperti apa gitu kan, di bagian dari dalamnya atau dapurnya dari single choice set ini. Untuk mengetahuinya, karena saya sudah masuk ya, sudah login, maka kita bisa melihat latar belakang dari si soal itu dibuat ya. Nah, caranya adalah dengan cara klik setting. Ya. Kita coba klik setting. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita sudah klik setting, di sini ada updating interactive content, yaitu kita ingin mengupdate, baik mengubah, menghilangkan sebagian ya, atau menambah dan sebagainya. Maka ini posisinya sudah posisi kita siap untuk diupdate ya. Dengan cara ditambahkan, misalnya tadi di bagian deskripsi Bapak Ibu ingin menambahkan petunjuk misalnya gitu ya, tinggal diklik saja di bagian dalamnya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu silahkan tinggal tambahkan dengan petunjuk misalnya itu ya. Nah, tambahkan petunjuk di sini, tinggal diketik saja Bapak dan Ibu ya petunjuknya, atau diubah, dihilangkan, gambarnya diganti juga silahkan. Nah, setelah deskripsi Bapak Ibu ya, setelah deskripsi kita lihat ini plugin apa yang digunakan di dalam soal bahasa Indonesia itu. Nah, ini Bapak dan Ibu kelihatannya di sini sudah ada, yaitu bentuk single choice set ya, single choice set. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pada saat nanti Bapak Ibu mempelajari ini, sebenarnya Bapak Ibu bisa klik tutorial, klik contoh. Ini nanti akan link ya. Ini nanti akan ngelink ke website eksternal ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik ini dan ini example dan tutorial, maka nanti ini Bapak Ibu akan diarahkan ke tab baru, yaitu websitenya H5P ya, H5P seperti itu. Sekarang tidak dulu Bapak Ibu ya, kita konsentrasi kepada
bagaimana membuat soal dalam bentuk single choice set gitu kan. Nah, kemudian kita scroll Bapak dan Ibu ya, scroll, atau di sini masih kelihatan sepertinya ini judulnya ya, title-nya. Di sini title-nya yaitu latihan soal bahasa Indonesia kelas 8 ya. Nah, kemudian kita scroll. Nah, ini pertanyaan pertama. Ini ya. Ini pertanyaan pertama Bapak Ibu, question. Perintahnya, perhatikan kutipan teks berikut ya. Perhatikan kutipan teks berikut, teks berita berikut. Bapak dan Ibu, untuk masuk ke teks editornya tinggal klik saja. Ya, klik saja. Nah, ini berarti kita siap ngedit Bapak dan Ibu ya, siap ngedit. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, lihat perintah-perintah atau menu-menu yang ada di teks editor di single choice set ini. Ini sangat sederhana sekali Bapak Ibu ya. Di menunya tidak banyak ya. Menunya tidak banyak, hanya bold, italic ya. Ini tidak banyak, hanya bold, italic, kemudian rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kemudian jenis hurufnya normal ya, atau misalnya paragraf ya, dan seterusnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau teks editornya seperti ini, kita tidak bisa melakukan lebih banyak, misalnya ingin menambahkan gambar atau menambahkan video, ini tidak bisa. Jadi ini hanya bisa menginputkan dalam bentuk teks saja gitu ya. Nanti untuk gambar dan sebagainya di editor pada bentuk kuis berikutnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita coba scroll. Ini adalah alternatif jawabannya Bapak Ibu ya. Alternatif jawabannya, kita menggunakan 4 alternatif. Di sini first alternative is the correct one. Jadi alternatif yang benar itu disimpan di bagian atas ya, semuanya. Misalnya soalnya 10, 20 atau 50, maka kunci jawabannya itu ada di kotak paling atas ya, di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Ini juga sama Bapak Ibu ya. Teks editor di dalam alternatif jawaban juga sangat sederhana, hanya berbentuk teks. Tidak bisa jawabannya berbentuk gambar atau video dan sebagainya. Jadi ini sangat sederhana sekali ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan soal, nah nanti di sini soal kedua Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini soal kedua. Sama ya. Ini berarti 2 soal. Ini soal ketiga. Kemudian ini soal keempat. Kemudian ini soal kelima. Soal kelima ya, dengan jawabannya. Nah, kemudian kalau mau menambahkan, tinggal tambah pertanyaan di sini ya. Kalau tidak, Bapak Ibu tinggal klik saja tanda silang ya, tanda silang. Nah, berarti di sini hanya 5 soal ya. Tapi kalau menambahkan, Bapak Ibu tinggal klik saja add question ya. Bapak Ibu tinggal tambah saja add question yang ini ya. Yang ini. Kemudian kalau mau menambahkan opsi jawaban, tinggal tambah add answer ya. Karena kita tidak menambah di sini, langsung saja Bapak dan Ibu ya. Kita scroll ke bawah. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada tulisan define custom feedback for any score range gitu kan. Ini artinya apa? Kita akan memberikan feedback berupa range score ya, rentang skor dengan kata-kata atau dengan abjad saja. Biasanya misalnya kalau range-nya 75 sampai 100 misalnya itu A gitu kan. Ya nilai kualitatifnya A, atau bisa juga dengan kalimat ya, atau kata atau frase seperti itu. Nah, saya coba buat feedbacknya dan range-nya dengan cara custom ya. Misalnya di sini 0 sampai dengan 25%. Nah, ada pertanyaan sepertinya kamu harus belajar lagi gitu kan. Kemudian 26 sampai 50 harus terus belajar. 51 sampai 75 hebat. 76 sampai 100 kamu memang hebat atau luar biasa. Range ini Bapak Ibu ya,
Range ini tidak harus melulu hanya 4 ya, hanya 4 range. Range 1, range 2, range 3, range 4 ya. Tapi juga bisa ditambahkan menjadi 5 range atau sebaliknya, bisa hanya 3 range atau hanya 2 range ya. Bergantung dari bergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu. Berikutnya di sini ada behavior setting ya, yang ini Bapak Ibu ya. Behavior setting. Nah, kalau kita klik ini isinya apa? Nah, ini setting lanjutan dari soal yang kita buat. Tadi di sini ada tulisan auto continue. Tadi pada saat kita di awal antara soal 1 ke soal 2 itu langsung pindah gitu kan, dalam sekian detik itu langsung pindah karena si penulis atau si pembuat konten ini itu menceklis auto continue ya. Biar tidak auto continue, kalau mau ini tinggal dihilangkan saja checklistnya gitu ya. Checklistnya dihilangkan. Ininya aktif ya. Nah, ini tinggal dihilangkan. Nah, itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, time out correct answer. Jadi ketika jawaban itu dijawab benar, itu akan auto continue di 2000 millisecond itu ya, 2000 millisecond ya. Kemudian ketika untuk time out yang jawaban salah itu di 3000 millisecond. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kecepatannya gitu. Kemudian Bapak dan Ibu di sini enable sound effect. Tadi saya jelaskan di awal video itu ada ikon audio ya. Nah, jadi kalau tidak Bapak Ibu tidak ingin ada suara, ini tinggal di checklistnya dihilangkan ya. Tapi kalau ingin tetap ada suara, jawaban benar salahnya ini di checklist. Kemudian tadi juga ketika kita sudah mengerjakan 5 soal, itu ada instruksi untuk dicoba kembali atau tidak. Kalau misalnya anak-anak tidak boleh mengulang kembali, maka ini dihilangkan ya, dihilangkan seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian juga yang ini yang enable show solution button juga sama gitu kan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini pas persentase ya, pas persentase dia penyelesaiannya harus semuanya, harus 100% seperti Bapak Ibu ya. Jadi harus semuanya dikerjakan lah kira-kira begitu ya. Kemudian kita juga bisa menyeting ini grade to pass gitu kan. Nah, grade to pass untuk menentukan feedback yang tadi. Jadi di anak-anak dianggap lulus kalau dia mampu menjawab sebesar 70%. Jadi kalau 5 pertanyaan kurang lebih berapa nanti Bapak Ibu silahkan dihitung. Kemudian maksimum grade-nya adalah menggunakan angka 100 ya. Dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah bentuk bagian dari dapurnya plugin H5P single choice set. Ini sangat cocok Bapak dan Ibu ya, digunakan untuk mata pelajaran yang banyak menggunakan teks ya. Ya, soalnya berbentuk teks, tidak bisa digunakan untuk soal-soal yang berbentuk gambar atau video atau lainnya gitu kan. Ini sangat sederhana sekali. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.